Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya ya. Oke, selamat malam. Kali ini saya akan melanjutkan antrian berikutnya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung check it out. Oke, ini sudah tak siapkan. Ini ada pembahasan yang ya sedikit menarik dari isi Matumpang. Bang, mohon pencerahannya kalau motor NMAX Old spek piston 63,5 mili, klep standar, TB 180 cc 8 hole, noken as standar, itu juga 5 dual band. Settingannya kalau di RPM rendah berbet terus, kalau dihidupin motornya langsamnya rendah. Oke, saya analisa dulu ya. Jadi NMAX ini hanya di power up, piston naik menjadi 180 cc dengan injektornya 180 cc. Terus ini ada tulisan TB. TB 180 cc ini maksudnya apa? TB-nya ukuran berapa? TB-nya ukuran 32 atau 34 seperti itu, atau 36 ya, seperti itu ya. Terus noken asnya standar. Oke, sekarang saya tanya kompresinya berapa Mas? Kompresinya apakah naik ke 11,5:1 atau ke 11:1 atau standar? Kalau kompresinya standar itu tidak masalah ya. Tapi kalau kompresinya naik itu juga berpengaruh sama timing pengapian juga. Oke, kita lanjut ke mappingan ya. Kendalanya motornya berbet. Ya, kalau RPM rendah berbet. Terus kalau baru dihidupin motornya langsamnya rendah. Oke, dari analisa saya, kendala berbet itu akibatnya bisa motornya itu settingannya terlalu basah atau mungkin terlalu kering. Kalau terlalu kering itu saat digas pasti kendalanya berbet saat digas ya. Jadi motornya itu kalau kekeringan saat digas bunyi berbet. Nah itu. Tapi kalau standar stasioner atau putaran rendah digas pelan-pelan terus bunyi kayak suara berbetnya helikopter. Nah, itu namanya terlalu basah atau terlalu boros ya. Jadi harus pas. Oke, di sini kita ambil base map-nya NMAX ya. Ini mengganggu sekali. No thanks. Oke, lanjut base map-nya NMAX itu kan seperti ini ya. Awalnya basah, kemudian lama-lama kering. Ya. Grafiknya itu kan seperti ini ya, kalau nggak salah. Ini kalau tidak diutak-utak kan seperti ini. Ya kan? Nah, terus untuk kendalanya berbet di RPM rendah itu feel koreksinya berapa Mas? Ini kalau base mapnya sudah tinggi, ya kan? Base mapnya sudah 3,23 ini, feel koreksinya dibuat 0, nggak masalah ya. Ini memang sengaja tak buat 0 semuanya biar sama seperti book bawaan Juken dulu ya. Jadi masih belum ke setting, biar mudah untuk nyetingnya. Ini kalau bisa dibuat 0 dulu, dibuat kering ya, dibuat kering terus desain map. Terus untuk ignition timing karena ini kan angkanya 0 ya kan, ini coba masnya diangkat menjadi 5 derajat, jangan di 0 ya kan. Kalau di 0 itu bensin itu nggak bisa terbakar semuanya karena timing pengapiannya jadi di top ya kan. Jadi piston sudah top 0 derajat busi baru nyala. Nah itu kurang bagus menurut saya. Jadi untuk mengakalinya ini coba diangkat seperti ini Mas. Nah ini diangkat sampai 5, ini 5 ya kan. Terus ini juga diangkat, ini 5 derajat, ini 5 derajat. Terus ini juga, nah ini agak naik. Jadi grafiknya dimulusin seperti ini ya, biar lebih bagus untuk timingnya. Terus untuk kendala masnya waktu gasnya ditarik enak enggak? Atau mungkin hanya kendala di RPM rendah berbet sama langsamnya rendah saja. Soalnya
di sini saya melihat komentarnya hanya ada 2 ya, berebet sama langsamnya rendah. Oke, untuk meninggikan langsam itu ada di sini sebenarnya. Kita ke main menu, di sini ada RPM idle ya, tapi di sini aku akan get map dulu. Ini RPM idle-nya masnya saya di 1750 ya. Itu RPM idle motor matic 1750. Terus untuk idle fuel ya kan, biasanya kalau di idle itu kita pakai fuel correction lagi. Nah, di sini ini masnya kasih angkanya 5. Set value 5. Coba seperti ini dulu ya. Oke, terus send map. Apakah ada perubahan? Jika berubah, RPM-nya naik atau tidak ya. Kalau RPM-nya naik berarti sudah anteng. Nah, untuk berebet di putaran rendah tadi, ketika dibuat jalan, itu rata-rata masnya menggunakan TPS berapa? Kalau untuk perjalanan santai ya, itu rata-rata orang itu membuka gas hanya 15%-an. Dan RPM-nya itu rata-rata hanya di 6000 RPM. Ya. Seperti ini biasanya ya. Kalau jalan santai, karena RPM rendah, TPS-nya juga rendah, ini berebetnya kendalanya kebasahan atau kekeringan. Kalau di gas normal, RPM-nya stay di 6000 misalkan, terus gasnya ditahan, bunyi berebet-berebet, berarti itu kebasahan. Berarti minta dikurangi. Dikuranginya berapa mas? Bertahap. Jadi dikuranginya itu misalkan karena injektornya tadi 180 cc ya. Di sini juga speknya ini 63,5 jadi 180 cc juga. Jadi RPM bawahnya minta dikering. Coba dibuat minus. Kita set value, kita buat minus 3. Seperti ini. Kita buat sedikit dulu, sedikit kering. Jadi jangan dibuat minus terlalu banyak. Ya kan? Kita buat minus 3 seperti ini. Terus desain map. Kita lihat reaksinya seperti apa, apakah berebetnya hilang atau mungkin bertambah berebet. Jika berebetnya tetap, kita kurangi lagi sedikit. Kalau misal tambah berebet, misalkan digas malah berebet-berebet, berarti kekeringan, bensinnya minta ditambah ya. Berarti minta ditambah. Nambahnya berapa? Nambahnya sedikit saja. Kita set value angkanya misal ditambah 2. Nah, seperti ini. Terus desain map. Ya. Kita cari feelingnya sampai benar-benar pas. Ya. Karena untuk field correction itu sifatnya coba-coba. Ya. Seperti itu. Kita coba angkanya pakai yang kecil-kecil dulu ya, mas. Seperti itu. Terus ke ignition timing. Nah, ini yang paling penting. Titik pengapian. Ya. Titik pengapiannya tadi ini sudah saya infokan ya. Di sini kita set value ini 5 bener. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini kita set dulu. Oke. Terus kemudian di TPS 2% dibuat seperti ini. Ini karena ini terlalu jauh ya. Ini 33 ini untuk 2% kita turunkan sedikit. Blok dulu. Kita turunkan 2 derajat. Karena ini kan ini RPM-nya kan rata-rata di sini kan ya. Mulai jalan itu di 33 derajat, mulai 4000 ini pasti sudah jalan ya. Nah, untuk di 33 derajat kita turunkan menjadi 30. Seperti ini. Terus untuk 5% kita turunkan lagi 2 derajat. Tadi di 34 ya. Jadi 32. Kita majuin dikit. Untuk 10 kita turunkan dikit. Karena motornya bore up-nya hanya 180 cc.
Jadi timingnya jangan terlalu mundur-mundur banget, karena ini noken as standar ya, noken as standar. Jadi timing pengapian itu berbeda, sangat berbeda. Jadi ini kalau noken as standar itu kan karakternya di bawah, di putaran bawah, terus pistonnya besar, bore up, jadi mainnya di putaran bawah. Kalau putaran bawah itu kita buat lebih maju ya. Ini dibuat di 36 derajat. Ini sudah bagus menurut saya. Kalau untuk karakter Matic ya. Tapi kalau untuk motor sport itu tergantung mappingannya seperti apa. Kalau motor sport lebih maju lagi. Tapi tergantung speknya ya. Dan tergantung seri noken asnya. Nah, ini digeser sampai 60. Ini nggak masalah ya, ditaruh di 36 terus turun ke 34. Untuk di 34 ini stay-nya 34 saja ya, jangan turun lagi, karena motor bore up itu rambatan ledakan yang di ruang bakar atau mungkin ledakan piston itu kan merambatnya lebih lama ya. Jadi beda sama spek 150 cc. Kalau spek 150 cc itu di 31,5. Nah, di sini ya. Jadi di sini ini sudah oke. Itu kalau pistonnya standar. Tapi kalau pistonnya bore up ya mundur ya di sini. Nah, kita geser ke atas di 34. Terus di sini, nah ini terlalu maju. Kita geser lagi ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini diikuti ya. Seperti ini. Nah, kenapa bawaan jogen itu TPS semakin tinggi, bukaan TPS semakin tinggi, itu kenapa derajat pengapian dibuat sangat maju. Alasan yang pertama untuk membuat mesin lebih awet. Karena bensin yang masuk lebih banyak, ya kan, udara dan bahan bakar lebih banyak, tapi timing pengapian dibuat maju, itu karena untuk membuat putaran atas lebih basah. Jika putaran atasnya basah, otomatis kan RPM naik itu sedikit lambat, kemudian untuk menyentuh limiter itu agak lambat, ya. Jadi untuk mengimbanginya dibuatlah lebih kering. Setelannya lebih kering, timing pengapian lebih maju, itu tidak masalah. Tapi kalau settingan basah itu wajib dimundurkan. Ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Soalnya di motor saya sendiri itu timing pengapian untuk di putaran atas itu memang tak buat maju, tapi majunya beda 1 derajat saja. Jadi misalkan di sini 34, ya di sini 33 itu. Turunnya cuma beda 1 derajat. Jadi enggak beda banyak-banyak. Ya 1, ya 1,5, mentoknya 2. Itu tergantung. Jadi kita cari sampai benar-benar ketemu ya untuk timing pengapiannya. Untuk field correction tadi tidak ada masalah. Ini dicoba dulu di TPS 15%. Nanti kalau kurang ya di sini di 30% kita tambah, misal tambah 1 atau tambah 2. Seperti ini ya. Kemudian desain map. Kita buat eksperimen. Berebut atau tidak. Untuk starter di putaran awal itu rendah sekali. Coba masnya setting di idle screw. Kan di motor NMAX itu kan throttle bodinya bisa diatur ya putaran langsamnya. Itu coba diatur dulu, langsamnya ditinggiin. Bisa apa enggak? Soalnya pasti bisa kok, karena TB-nya BRT itu punya setelan langsam ya, punya idle screw air screw atau setelan angin-angin ya, seperti itu. Jadi baut setelan angin-anginnya
diputar dulu sampai RPM-nya tinggi, baru nanti disesuaikan. Oke. Terus untuk warming up, ini coba dibuat -5, buat agak kering. Soalnya kalau warming up-nya dibuat basah, itu RPM-nya malah sangat apa ya? RPM-nya waktu manasin mesin itu rendah, ya memang rendah. Kalau di motor saya itu -50, ya. Kalau di motor saya, jadi motor saya itu warming up-nya -50, tapi tidak ngefek ke base map. Nah, cuma manasin mesin aja. Jadi RPM-nya itu gerungnya itu lama banget. 5 menitan lah, baru turun dia. Tuh, soalnya tak buat settingan kering. Kalau tak buat settingan basah ya benernya nggak masalah sih. Cuman aku sendiri tak buat -50. Terus untuk apa lagi? Yes. Continue. Kita ke main menu dulu. Terus untuk start fuel, biar motornya enak dinyalain, ini coba dibuat 0 dulu, atau mungkin +5. Ya. Terus klik OK. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu saja ya untuk mengatasi kendala di motornya NMAX dengan spek bore up 180 cc. Terus apakah sudah paham atau mungkin bisa dicoba masnya? Ini karena klepnya standar. Sebenarnya kalau klep standar itu putaran atasnya agak lambat ya, meskipun bore up gede. Terus TB-nya besar. Jadi kalau setelan ini 63,5, terus klep standar, otomatis atasannya ya sedikit kurang. Jadi dibuatlah TB-nya digedein. Jadi putaran bawahnya sama atasnya bisa imbang, tapi untuk power atasnya itu sedikit lama ya untuk putaran atas mencapai top speed. Tapi tergantung settingan masnya ya. Saya hanya menjabarkan kendala ini, solusinya ini ya. Oke, mungkin itu dulu. Untuk yang bawah ini ke video selanjutnya aja ya. Ini pembahasannya sangat menarik. Ini tak bahas di video berikutnya saja. Nah, ini kan Bang bantu settingan juga untuk 500 meter. Ya ini di video berikutnya aja ya. Karena ini juga butuh riset. Ya, foto riset Vario 63. Oke, sabar ya Bang. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya Kinyo Motovlog. Dukung terus channel saya agar sampai 1000 subscriber ya, karena biar saya semangat untuk mengupload video-video tentang pembahasan komentar Anda ini ya. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.